Kadang gue bingung, Li. Ada beberapa orang yang saya lihat, orang itu nggak pernah sholat, ya. Beramal juga kayaknya juga jarang. Cuma rezekinya lancar aja, Li. Itu apa Tuhan itu nggak memilih-milih seperti itu? Maksudnya ini orang beriman ya kasnya banyak, ini orang yang nggak beriman dan nggak pernah ibadah dikit aja, apa dibagi rata, Li? Ya ada hukum universalnya, Yos. Enggak, kadang-kadang kan memenuhi syarat enggak sih gitu untuk doa dikabulkan itu, sedangkan mereka nggak pernah ibadah, Ya, nggak pernah sholat gitu. Kita harus pahami hukum universalnya. Pertama harus dipahami dulu, Tuhan kita itu mendeklarasikan dirinya, mengklaim dirinya punya sifat maha memberi Pada semuanya, entah itu kafir. Nah itu diwakilkan dengan kata Tuhan memperkenalkan salah satu namanya, salah satu sifatnya, bukan nama ya, salah satu sifatnya Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahman ini dengan Ar-Rahim ini yang sering kita ucapkan itu bermakna pengasih. Jadi dia bersifat universal, ya ngasih semua, mau lo beriman, mau lo tidak beriman, mau lo taat, mau murtad, pokoknya dikasih. Tapi ada hukumnya. Hukumnya? Hukum universalnya. Pertama, Tuhan itu berjanji mengabulkan setiap doa, itu dikabulkan. Setiap doanya. Syaratnya dua, turuti aku, kedua berimanlah padaku. Semua doa dikabulkan. Kabulin. Kita minta mobil belum dikasih, Li. Gimana ini? Ya periksa dulu. Apanya Mungkin nih? dalam hukum universalnya tidak dipenuhi syarat-syaratnya. Katanya dikasih semua, bener gak guys? Tadi bilangnya semua doa dikabulkan. Jadi gini, Yus. Gimana? Jawaban dari pertanyaan itu mudah. Ketika seseorang, kita pakai perumpamaan, ketika seseorang memberi tanpa lu minta, lu rokok hari ini, ngerokok ini pernah minta nggak sama Tuhan? Enggak. Tapi dikasih kan? Iya. Lu pernah minta nggak, Tuhan hari ini saya minta oksigen sebanyak sekian gitu supaya saya bisa napas, doa nggak? Enggak. Tapi dikasih. Iya. Jadi filosofisnya, apa sih yang bisa kita tangkap? Tanpa kita minta dia udah ngasih. Bahkan yang kita butuhkan, apa-apa yang sangat kita butuhkan itu udah disiapin, udah dijamin, udah dikasih. Segera dijamin lah ya. Nah berarti kalau Tuhan bilang setiap doa aku kabulkan, walaupun Tuhan sangat mampu mengabulkan apapun permintaan kita, tapi jangan kurang ajar banget lah gitu. Jangan nggak tahu diri gitu ya kan. Lu kan semua tanpa minta, tanpa doa. Gini Yus, sifat Tuhan tuh kan memberi. Itu sifat alami Tuhan tuh memberi. Dia mustahil meminta. Mustahil tuh Tuhan itu meminta. Itu naturalnya, alamiahnya. Kalau manusia sebaliknya, manusia itu sifatnya itu minta, ngemis. Bahasa Arabnya doa. Ngemis. Ngemis. Secara langsung itu berdoa tuh sama dengan ngemis nih. Ya emang apa? Ya Allah semoga saya sehat selalu. Ya ngemis minta ya. Oh iya. Ngemis. Iya bener juga li ya. Ngemis loh tiap hari ya. Ngemis. Jadi kita ini dikasih sifat alamiahnya ngemis, meminta, karena kita makhluk gitu loh. Nah, Tuhan mau ngajarin kita meniru salah satu sifatnya, memberi ya. Nah makanya Tuhan kasih modal oksigen, modal sehat, modal tubuh, modal pikiran sehat, Mata masih melihat, mata telinga sempurna mendengar. segala macam, kemudian dikasih rezeki tambahan supaya bisa meniru sifat Tuhan itu, memberi. Hukumnya kan universal tadi. Kalau lo mau diturutin ya turutin gua gitu loh. Coba bayangin, gua Yus minta uang, Yus lo kasih. Yus minta uang, Yus lo kasih. Tapi setiap lo manggil gua gak pernah Datang. iya, jangankan nengok gitu ya kan, denger juga enggak, pura-pura enggak denger gitu loh. Nah lo keki gak gitu loh.
Nah, di sinilah Tuhan itu sedang mengajarkan kita, kalau lu tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan berlaku seperti itu gitu loh. Apalagi sama Tuhan gitu loh. Ya kan, jangan kurang ajar lah. Nah, ada ayat yang signifikan, Yus. Ayat apa tuh? Lupa enggak? Barang siapa yang ini secara maknawi aja ya, supaya kita gak kesalahan. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah, ya kan? Barang siapa ingkar terhadap nikmatku, azabku sangatlah pedih, kan gitu. Jadi gini, Lik, ada beberapa teman yang kemarin sempat nanya sama saya, syukur itu seperti apa sih? Kan mereka sampai nggak ngerti syukur itu seperti apa, Yus. Syukur yang pertama ya mengakui kalau semua kenikmatan yang kita dapat itu asalnya dari Tuhan, kan, dari Allah, kan gitu. Masa lu yang ngasih gua terus gua minta gua terima kasihnya sama si Restu. Ya kan? Nggak nyambung gitu. Nggak nyambung gitu. Yang Gua ngasih minta lu, rokoknya sama lo, istilahnya lo ngasih gua terima kasih Restu. iya kan, nggak nyambung gitu loh. Jadi harus pas dong gitu. Kalau lu memang yang ngasihnya Allah, itu terima kasihnya emang kita harus ngaku dulu. Yang ngasih kita rokok itu siapa, yang ngasih kita kopi itu siapa gitu. Allah, ya terima kasihnya sama Allah gitu. Nah, itu syukur yang pertama. Kita harus dalam hati itu yakin bahwa yang ngasih semua ini Allah gitu. Itu dulu yang pertama. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, nikmat itu digunakan untuk kebaikan, hal-hal yang baik, jangan yang buruk, jangan yang berakibat buruk bagi kita atau bahkan bagi orang lain gitu loh. Ketiga ya Tuhan nyuruh, kan udah ngasih nih, Tuhan nyuruh, turutin. Jangan lu maunya diturutin tapi giliran maunya Tuhan lu nggak mau. Nah itu kan egois kan, maksudnya nggak adil gitu loh. Ya kayak kita berhubungan sama manusia aja kan, giliran gua ngomong ke lu, Yus lu mesti gini, lu nurut, tapi giliran lu ngomong gua nggak nurut. Nah, itu nggak adil. Tapi ada, Li, untuk ayatnya berapa saya kurang jelas ya. Saya pernah dengar itu kurang lebih seperti ini. Ada kadang Allah itu menyesatkan hambanya dengan diujo. Kalau bahasa Jawanya itu dilem. Apa aja kamu dikasih, kamu disibukkan dengan hal-hal yang Itu istilahnya dalam bahasa Arab itu istidraj. memang itu bener ya, ada ya. Jadi dilalaikan dengan kemewahan, kesenangan-kesenangan hidup gitu, dengan kenikmatan-kenikmatan hidup. Jadi jangan dibaca kalau Allah itu suka nyesatin manusia, nggak gitu, Yus. Sebenarnya memang dianya yang menutup hatinya, hatinya sudah memilih untuk berpaling daripada Allah, maka Allah tambah supaya dia gak bisa balik. Karena memang hatinya yang nolak, Dijauhkan sekalian. dijauhkan sekalian Dengan bergelimbangan harta, lupa, nggak ngamal. Nah dari situ kan kita jadi tahu orang kaya itu lebih sulit dinasehati ketimbang orang miskin. Kalau orang miskin gampang dinasehatinya. Kamu jangan gini, gitu. Kamu harus kerja keras, Iya. rajin, disiplin, gampang. Tapi orang kaya dinasehatin, lu siapa nasehatin Apalagi gua? yang nasihatin lebih miskin ya. Iya, kalau yang nasehatin lebih miskin, susah. Nggak bakal didengar, guys. Nggak Lu bakal siapa didengar, Bra. nasehatin gua? Punya Ferrari gak lu? Punya Lamborghini gak lu? Kalau bahasa Jawa tuh jarak oni. Lu kalau mau nasehatin lihat orang tuh, Lamborghini gua 10, Ferrari gua 5 gitu. Lu mobil satu aja gak punya, sosok nasehatin gua gitu. Ya. Oke, kita bahas ini lagi ngemis. Kita balik ke ngemis. Ngemis. Ada perbedaan nggak sih ngemis sama pengemis? Ini dua kata yang menurut saya hampir sama, Li. Ya kalau ngemis kan kata kerjanya, pengemis kan kata benda orangnya gitu loh. Bedanya kan di situ. Ngemis itu dalam definisi yang awalnya sebenarnya ngemis itu adalah naturalnya kita. Nah, cuma ngemis itu kan disimbolkan dengan hina, rendah, sifat-sifat hina dan rendah. Tapi pada batas tertentu itulah sifat kita sebagai makhluk gitu loh. Tapi jangan kelewatan, Yus. Jangan kelewatan, jangan
kita udah cukup masih ngemis ke orang lain, kan itu diancam. Barang siapa mengemis padahal hidupnya itu cukup, itu nanti dia dibangkitkan bertemu Tuhan itu mukanya itu gak punya daging, tengkorak doang. Ya Allah. Gitu. Itu dalam salah satu hadis sahih ada. Jadi Kalau orang bahasa kita mah kikir kali ya. Bener ya, sih? orang ini kan lebih dari kikir, Yus. Kikir aja udah dicela, pelit, medit, bin apa, medakuk ketara. Ya kan? Itu aja udah dicela. Kalau orang kikir, orang pelit, itu cuma nggak mau ngasih, tapi dia nggak minta. Iya. Ini orang ini ngemis mulu, minta mulu. Orang minta kan udah nggak ngasih, minta lagi gitu. Nggak ngasih nggak apa-apa lah. Ini nggak ngasih, minta-minta gitu kan. Tapi guys, kalau menurut saya Li, kalau orang jahat mau berteman orang jahat, Li. Mau Li sama orang jahat berteman. Cuma sesama orang pelit Li, kadang-kadang nggak mau berteman loh, Li. Bener gak sih? Iya kan? Iya Itu loh. bahayanya pelit. Bahannya pelit itu luar biasa, men. Pelit bin kikir, bin medit, Iya. bin medakuk. Sesama orang pelit tuh nggak mau berteman. Kalau sesama orang jahat masih bisa lah. Orang rajin ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah, tapi kalau dia pelit, tetap nggak nyenengin gitu. Iya, benar. Tetap orang tuh malas berteman. Orang pelit banget. Pakainya peci, pakainya putih. Biar dia tukang mabok, tukang judi, ya, biar dia tuh ahli maksiat, tapi dia dermawan. Banyak temennya, Yus. Banyak temennya, Yus. Lu boleh cek deh. Bener. Boleh cek deh. Jadi prinsip umumnya begitu kalau doa itu. Rahasianya sederhana kok. Siapa yang nurut, kalau Allah ngomong, Tuhan itu ngomong A, B, C, D, terus salah satunya ada yang kita turutin, bahkan atau semuanya kita turutin, itu pasti Allah kasih juga. Yang kedua ya lu beriman. Nah, kata selanjutnya, kenapa kita disuruh beriman? Supaya kita tetap pada jalan kebenaran gitu. Jadi ada loh orang yang nurutin maunya Tuhan tapi nggak beriman sama Tuhan. Ada orang ateis, Iya. dia nggak mengaku nggak punya Tuhan, tapi kalau ada sumbangan musibah, Iya. bencana alam dia ikut nyumbang. Ada orang minta tolong dia bantuin, dia tetap dikasih sama Tuhan karena nurut perintah Tuhan. Apa itu? Tolonglah orang-orang yang susah, kan gitu. Bantulah orang-orang yang susah. Apalagi kalau orang itu udah beriman, harusnya lebih hebat lagi dari orang ateis itu kan gitu. Nah, syaratnya cuma dua itu, makanya itu pertanyaan lu terjawab. Kenapa ada orang yang tidak beriman tapi kok rezekinya banyak? Nah, itu ada dua jawabannya. Pertama, memang dalam kesehariannya ada amalan-amalan dia yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dia sering amal, sering menolong orang gitu loh. Walaupun dia tidak beriman gitu loh. Dia sering nolong orang, makanya dikasih sama Tuhan kontan. Tapi kalau misalkan nih dia nyumbang, entah itu ngamal, nyumbang, apa apalah, cuma dia hasilnya hasil korupsi, Li. Kira-kira diterima nggak amalan itu, Li? Amalan dia tuh. Nah, itu kan urusan Allah ya. Nah. Kalau ulama sih bilang nggak diterima. Nggak terima ya. Tapi itu kan balik lagi ke urusan Allah, karena yang merasa terbantu itu kan nggak ngelihat uangnya uang apa. Iya. Misalnya lu habis korupsi, lu terus nyumbang ke anak yatim. Nah, Anak yatim itu kan faktanya terbantu dengan uang lu, walau meskipun dengan cara hasil uangnya itu didapat dengan cara yang haram kan Iya, gitu. benar. Tapi kan anak yatim itu terbantu. Anak yatim terbantu, ya itu nanti hitung-hitungannya terserah Allah lah gitu. Allah yang berhak untuk menghakimi ya. Ya, artinya Allah yang paling adil, paling tahu konteksnya bagaimana, menempatkan balasannya di mana gitu. Dia akan dihukum dengan cara cari uangnya yang nggak benar, tapi kan ada kebaikannya juga, uangnya itu malah dia kasihin gitu ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Itu urusan Allah, kita nggak berhak menghakimi kan. Yang kita tahu adalah kita jangan tiru yang salahnya, yang benernya aja yang kita tiru. Iya. Masalah hasilnya, maksudnya dari mananya itu urusan dia sama Allah lah ya. Iya, urusan dia. Kalau korupsi ya udah itu urusan pihak yang berwajib kan, kayak dalam hal ini kepolisian, kejaksaan ya kan, hakim ya kan. Ya udah, kita gak usah ikut-ikutan jadi penegak hukum padahal kita bukan. Dan sosok ikut menghakimi ya. Nah, kemudian dari firman Allah itu, kemudian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penafsir terbaik Al-Quran,
sebagai penafsir terbaik pesan-pesan Tuhan kepada kita. Itu dari situ ulama memberikan tata cara supaya doa itu terkabul. dikabulkan Tuhan. Berarti ada level-levelnya nih, tahap-tahapannya ada ya. Ada. Pertama, kan doa itu ngemis. Orang ngemis kan ada tata caranya ya. Coba Pasang muka melah. lu lagi tidur tuh apa ya? Biasanya yang mau kita mintain lagi siap nih, tapi kita mintanya nggak sopan, ya kan? Itu kan boleh jadi nggak dikasih gitu loh. Oh, berarti nanti kalau gua minjem sama lo, jalan gua lemas ini. Belum makan nih gitu ya. Ya, kata ulama puji-pujilah Tuhan. Lu harus muji dulu Tuhan. Normalnya gitu kan, kalau kita mau minta kan sama orang kan puji-puji dulu lah orangnya gitu loh. Jilat-jilat dulu bahasanya gitu kan, dijilat-jilat dulu, penjilat dulu. Puji-puji dia gitu. Waduh, engkau yang dermawan, baik hati teman saya yang kalau temannya susah nggak bisa tinggal diam gitu. Tapi biarpun Allah tahu dia cuma cuma menjilat doang gitu sementara aja, tetap Allah kasih tuh. Ya disitulah ada hadis qudsi. Allah itu maha pemalu. Apabila tangan seorang hambanya mengangkat kemudian meminta, even kadang mintanya salah sama yang lain gitu loh. Ya. Tapi Tuhan itu maha pemalu, apalagi mintanya sama dia. Karena apa? Di dunia ini nggak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali dia. Ini hambaku, tanpaku hambaku ini nggak ada. Mau minta sama siapa dia kecuali padaku? Siapa yang memberi dia kecuali aku gitu loh. Jadi Tuhan tuh malu Yus. Kalau diminta itu malu kalau nggak ngasih. Itu kita harus ngerti sifat Tuhan kita. Tuhan kita itu maha pemalu. Kalau kita udah minta ngangkat tangan harus minta sungguh-sungguh, muji-muji dia. Ya Tuhan, kau yang maha baik, kau yang maha terpuji, kau yang maha suci, bla bla. Wah, pokoknya kita puji-puji dia. Ya Tuhan, saya minta ini gitu kan. Tuhan tuh maha pemalu kalau nggak ngabulin doa kita, permintaan kita gitu. Nah, itu disebutkan dalam satu hadis qudsi. Tuhan itu pemalu, kalau udah ngangkat tangan kalau nggak ngabulin Tuhan malu. Karena apa? Siapa yang bisa ngabulin doa lo kecuali Tuhan itu sendiri? Siapa yang bisa memberi kecuali Tuhan itu sendiri? Kan filosofisnya begitu gitu loh. Jadi tadi balik ya kesimpulannya, pertama, tanpa kita minta Tuhan ngasih. Itu kan udah luar biasa. Terus tiba-tiba Tuhan bilang lagi, berjanji lagi, siapa yang minta aku kasih. Itu kan luar biasa. Makanya jangan sampai kurang ajar gitu. Udah dikasih enak masih minta jantung gitu kan. Dikasih hati, kata orang kan, ini kasih hati minta jantung, minta empedu, minta empelah ya kan. Jadi mintalah. Minta itu kan ada adab-adabnya. Nah ulama itu nyusun. Yang pertama tadi gue jelasin tata caranya, puji-pujilah Tuhan dulu. Kedua kata Nabi Muhammad, bersalawatlah kepadaku. Ya, jadi habis memuji itu minimal ucapannya itu alhamdulillah, panjangnya alhamdulillahirabbil alamin, mau panjangnya lagi silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin gitu, wah terserah dah itu. Habis itu bersalawat kepada Nabi. Paling pendek itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Baru itu minta apa permintaanmu gitu loh. Nah kemudian ditutup dengan kalimat penutup. Ada dua kalimat penutup. Birahmatika ya arhamar rahimin, atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalimat penutup. Nah barang siapa menggunakan tata cara ini dalam berdoa, maka kemungkinan doanya, proposalnya dikabulkan Tuhan itu semakin besar peluangnya gitu loh. Nah ulama juga mengatakan ada waktu-waktu tertentu kapan doa itu, permohonan itu cepat dikabulkan Tuhan. Waktu itu selepas sholat wajib, selepas sholat tahajud, pada waktu berpuasa. Nah itu doa-doa di mana waktu-waktu di mana doa itu cepat dikabulkannya gitu loh. Berarti ada tata caranya, ada tahap-tahapannya lah, part-part yang harus dilalui lah ya. Tapi dari semua itu ulama tasawuf ya, ulama ahli ma'rifah itu menjelaskan
kalaupun doamu tidak dikabulkan hari ini, lusa, atau seminggu kemudian, setahun kemudian masih belum dikabulkan, kamu sabar saja, karena pasti dikabulkan. Itu kan masalah waktu. Waktunya kan urus terserah Tuhan. Kayak kita ngajuin proposal, Ya. kita mintanya dicairkan tanggal sekian, besarannya sekian. Ya terserah yang ngasih dong. Gue mau kasihnya kapan, mau dicairinnya kapan, mau ngasihnya berapa, itu terserah gue. Namanya lu minta. Ya kalau minta jangan maksa dong gitu. Ada teman gue, Le. Jadi dia bilang gini, gue pusing nih, nggak kerja. Nah gue bilang, lo doa lah sama Allah lah. Gue udah doa, saking gue bingungnya. Udah ya Allah, Allah maha tahu, udahlah. Allah tahu kebutuhan saya. Wah. Itu menurut lo sopan nggak sih? Maksudnya seakan-akan serah Allah lah gitu. Iya, ahli makrifat itu yang mengenal Allah itu, yang bercinta-cintaan dengan Allah itu, doanya itu sebenarnya sedikit. Doanya sedikit, dan kalaupun dia berdoa, sifatnya spiritual, bukan yang material. Ya Allah berikan saya mobil, ya Allah berikan saya emas, gelang, kalung gitu. Enggak, ahli makrifat itu doanya paling mohon ampun. Ya. Kedua, doanya paling jadikan aku makhluk yang kau muliakan, kau sayang, kau cintai gitu loh. Jadi yang sifatnya abstrak, yang sifatnya spiritual ketimbang hal-hal yang material gitu loh. Makanya itu yang cepat dikabulkan. Makanya kalau kita sering pengalaman hidup, Yus, doa yang sering dikabulin itu justru yang sifatnya spiritual. Tuhan jadikan aku orang yang selalu bersuci dan bisa sholat menyembah Engkau, itu dikabulin malah cepat itu. Tuhan, saya kepengen punya istri lagi. Nah itu material. Enggak kan ibadah nih punya istri, Le. Iya, kalau memang niatnya kita lempeng, kemampuan kita, hati kita lempeng, motif kita lurus, kita benar, mau baik, itu kemungkinan dikasih. Tapi kan Tuhan Maha tahu. Lalu minta istri ini buat apa? Satu aja nggak kompak. Ya kan? Apalagi dua. Gitu. Jadi makanya hanya sedikit orang yang dikabulkan punya istri lebih dari satu. Banyakannya nggak dikabulin kan gitu. Karena apa? Dilihat kapasitas dia juga, kemampuan dia juga. Kemudian mampu nggak dia mengendalikan nikmat ini? Karena rumusnya di balik nikmat pasti ada ujian. Oh iya. Iya kan? Di balik doa kita dikabulkan tuh pasti ada ujian. Di balik ujian pasti ada nikmat. Gitu loh. Contohnya murid Nabi Isa alaihissalam minta makanan dari langit, Yus. Itu kan permintaan yang besar, Yus. Tapi kata Allah apa? Aku kabulkan permintaan mereka. Diturunin makanan dari surga. Tapi ingat, setelah kamu makan makanan dari surga ini, kemudian kamu kafir kepada Allah, berpaling dari Allah, Allah siksa kamu itu yang gak pernah Allah siksa makhluk lain sebelumnya itu. Ada Pedihnya itu, ada ancamannya. Jadi dari situ ulama marifat tuh kalau minta nggak mau neko-neko, takut ancaman itu. Kita terlalu minta terlalu banyak, nanti takutnya apa? Kita nggak mampu bawahnya, kemudian kita berpaling daripada Allah, siksa itu sangat pedih. Makanya ulama-ulama marifat nggak mau minta macam-macam. Bahasanya sama kayak teman lu tadi, Allah itu yang paling tahu kebutuhan saya, yang terbaik buat saya. Ngapain saya minta? Allah sudah tetapkan, udah saya bersyukur aja, terima saja. Itu bener, Pak. Bener bahasanya. Berarti bejo, kamu dibelain bejo sama Ali, Cuma- bejo. Bejo. Cuma kadang-kadang orang nggak sadar mengeluarkan bahasa itu motifnya beda. Kalau ulama makrifat itu malu, dasarnya itu malu sama Allah, takut sama Allah. Nah ini ada orang males ngomong gitu, ya jangan. Jo, lu gak jadi dibelain, Jo. Lu dibanting lagi, Jo. Ada orang omongannya bener tapi motifnya salah gitu loh. Orang males ngomongnya begitu ya salah gitu loh kan, karena motifnya salah. Apa? Dia males. Itu lebih ke putusasaan kan ya. Nah gitu, jangan males dulu, jangan putus harapan dulu, pokoknya rajin aja dulu gitu loh. Benahin hubungan kalian sama Allah dulu, nanti Ya. perlahan-lahan Allah akan benahin urusan kalian begitu. Sama manusia diberesin urusan kita gitu loh. Jadi berdoalah, ngemislah sesuatu yang substansial kepada Allah itu. Jangan ya hal-hal yang remeh-temeh, yang nggak terlalu penting. Kapan sih Allah di Al-Quran itu memuji-muji dunia?
memuji-muji harta, memuji-muji jabatan, kekuasaan, nggak pernah. Yang Allah puji itu hamba-hamba yang soleh, yang taat, yang gitu, yang baik hatinya gitu. Yang dipuji hal-hal yang sifatnya spiritual. Maka mintalah hal-hal yang spiritual, yang signifikan. Oke Pak Ali, buat segmen ini terakhir pesan-pesan Bapak Ali, coba. Ya, kesimpulan terakhirnya adalah kita bersyukur dulu atas nikmat yang sudah Allah berikan tanpa kita minta. Kan dikasih oksigen, kesehatan, ya kan, panca indera lengkap, segala macam, pokoknya semua cukup lah gitu. Nah itu kita syukuri dulu, nanti Allah tambah. Nah kalau merasa kurang, silakanlah berdoa. Kalau lu masih punya rasa malu ya harusnya sih nggak usah lah berdoa gitu. Karena apa? Allah sudah berikan yang terbaik buat kita sebenarnya. Tapi kalau lu masih mau juga berdoa, silakan berdoa. Itu Allah kasih, gak apa-apa lu berdoa, pasti dikabulkan juga, dikasih sama Allah pasti. Tapi soal besarannya, waktunya, bentuknya seperti apa nanti, itu urusan Allah, yang terbaik yang tahu itu Allah gitu kan. Ya minta-minta aja pada Allah, gak apa-apa gitu. Malah diancam kalau orang gak pernah minta sama Allah, takutnya dia sombong dalam hatinya. Ngapain gue minta sama Allah? Orang gue sendiri mampu kok, mau beli mobil gue mampu, mau beli apartemen gue mampu. Takutnya seperti itu, takutnya dalam hatinya terbetik bahwa dia bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli macam-macam itu karena kehebatan dia. Nah itu khawatirnya seperti itu, maksudnya itu seperti itu konteks hadisnya gitu. Orang yang nggak berdoa itu sombong gitu kan. Ya tergantung konteksnya. Kalau ada orang ahli marifat itu tidak berdoa karena malu, karena merasa hidupnya sudah dicukupi Allah. Malu saya minta lagi, paling hidup saya sudah dicukupi Allah semuanya, saya malu doa. Paling saya doa itu minta ampun aja atas dosa-dosa saya. Nah itu yang pas menurut gua gitu. Kira-kira kesimpulannya adalah berdoalah kepada Allah, tapi kalau dikabulkan sama Allah maka turuti perintah Allah. Kedua, berimanlah pada Allah. Kalau belum dikabulkan sama Allah, bersabarlah karena pasti Allah kasih. Kalau Allah kasihnya di surga, pasti itu berlipat-lipat ganda dari permintaan kita yang di dunia. Oke guys, itu tadi kita bincang-bincang yang menurut saya itu sangat bermakna. Jadi itu kesimpulan Bapak Ali. Kalau kesimpulan mas saya, berdoalah sewajarnya, jangan yang nggak wajar-wajar. Misalkan kamu nih, misalkan tamu apa saya gitu, kan nggak mungkin istilahnya kita bisa berdoa ya Allah saya pengen makan bareng sama Ronaldo. Itu kan berdoa yang istilahnya nggak mungkin lah ya. Mungkin kalau Allah menghendaki, itu mungkin aja, apa sih Allah nggak bisa, tapi kan ya yang wajar aja lah. Semoga hari ini sehat walafiat, dikasih nikmat iman, nikmat Islam. Ya guys, semoga sehat selalu guys. Sampai jumpa di segmen berikutnya. See you.